I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep profesi keguruan. Profesi keguruan adalah salah satu profesi tertua di dunia yang memerlukan adanya keterampilan, yaitu mengajar dan mendidik. Sebuah profesi juga wajib memiliki sebuah kode etik dan juga organisasi, yang mana guna kode etik adalah untuk sebagai pedoman guru dalam menjalankan tugas dan juga menjaga martabatnya. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Afriani. Yang kedua, Lady Febrianti Nurwulan. Yang ketiga, Mutia Nabila Maryam. 4, Ayu Febriani Amir. Yang kelima, Rizky Amalia Amanda. Yang keenam, Nur Hikmah Ismiayu. Yang ketujuh, Gervani Valentine. Yang kedelapan, Muhammad Arif Acubelo. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Sedangkan guru adalah suatu unsur manusia dalam proses pendidikan di sekolah, sekaligus memegang tugas dan fungsi ganda, yaitu sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai peran guru. Peran guru ada beberapa. Yang pertama yaitu pengembangan potensi peserta didik. Dalam pengembangan potensi peserta didik, guru berperan dan memiliki tanggung jawab untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Mereka harus mengamati, mendengarkan, dan memahami kebutuhan serta minat individu peserta didik untuk membantu mereka mencapai potensi terbaiknya dalam berbagai aspek seperti akademik, kreativitas, kepemimpinan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membantu anak belajar. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses belajar peserta didik. Mereka harus menyediakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, merancang kegiatan pembelajaran yang relevan, dan memberikan bimbingan serta umpan balik yang konstruktif agar peserta didik dapat memahami dan menguasai materi pelajaran dengan baik. Yang ketiga yaitu menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru adalah sumber utama pengetahuan bagi peserta didik. Mereka bertugas untuk menyampaikan materi pelajaran secara sistematis dan terstruktur, mengajarkan konsep dan prinsip-prinsip yang relevan, serta memberikan contoh dan penjelasan yang memadai agar peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut. Baik, peran guru selanjutnya yakni menanamkan berbagai nilai-nilai dalam peserta didik. Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Mereka tidak hanya mengajarkan pelajaran akademik, tetapi juga bertugas untuk mengenalkan nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, kerjasama, dan lain-lain. Melalui contoh dan pembelajaran yang diberikan, guru membantu peserta didik dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ini. Peran guru selanjutnya yakni membangun watak dan kepribadian peserta didik. Guru juga berperan dalam membentuk watak dan kepribadian peserta didik. Mereka harus membantu peserta didik dalam mengembangkan kualitas kepribadian yang positif, seperti kepercayaan diri, kemandirian, ketekunan, kemampuan berpikir kritis, dan lain-lainnya. Selanjutnya yakni mengajarkan peserta didik dalam berhubungan dengan orang lain. Guru berperan dalam membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial dan interaksi yang sehat. Mereka mengajarkan peserta didik tentang etika dalam berhubungan dengan orang lain,
menghargai perbedaan, bekerja sama dalam tim, dan berkomunikasi dengan efektif. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan peran guru, yaitu pengembangan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Guru memiliki peran penting dalam membentuk akhlak dan moral peserta didik. Mereka harus memberikan pelajaran dan contoh yang baik. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu menurut Rustia NK pada tahun 1989 bahwa guru dalam mendidik anak didik bertugas untuk yang pertama yaitu kebudayaan. Dalam hal ini, guru bertugas untuk menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kepribadian anak. Dalam hal ini, guru membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai dengan cita-cita dan dasar negara kita yaitu Pancasila. Yang terakhir yaitu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan, namun tidak dapat membentuk anak menurut kehendaknya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mutu pendidikan dan profesi guru saling berkaitan sehingga keduanya tidak dapat terlepas, khususnya dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu profesionalisme guru, karena guru merupakan suatu penentu dari keberhasilan dan kegagalan dari suatu proses pembelajaran tersebut, sehingga akan berpengaruh pada masa depan peserta didik. Profesionalisme guru ada 4. Yang pertama, komitmen profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesungguhan seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar etika, nilai, dan norma yang berlaku di dalam suatu profesi atau pekerjaan. Komitmen ini melibatkan dedikasi dan konsistensi untuk menjalankan tugas dengan integrasi, kejujuran, dan tanggung jawab. Kedua, yaitu mengembangkan profesi guru adalah proses berkelanjutan yang melibatkan upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi seorang guru dalam rangka memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa. Tujuan utama dari pengembangan profesi guru adalah dengan meningkatkan kualitas pengajar dan pembelajaran di dalam kelas, serta memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam perkembangan teknik dalam pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Hikmah Ismi Ayu. Yang ketiga yaitu meningkatnya profesionalisme guru. Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan 3 faktor yang paling penting yaitu pertama kompetensi, sertifikasi, dan tunjangan profesi. Ketiga faktor tersebut diprediksi mempengaruhi kualitas pendidikan, terutama kompetensi atau kemampuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran, salah satunya adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dan kewenangan tugas yang harus dilakukan oleh guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme guru, yaitu dengan berbagai cara, seperti melakukan supervisi yang dilakukan oleh supervisor dan senantiasa meningkatkan kedisiplinan, penyediaan fasilitas yang memadai guna menunjang proses pembelajaran. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, namun yang paling utama dan sangat dominan adalah kualitas profesional seorang guru. Guru yang profesional memiliki minimal komitmen kepada peserta didik dan proses belajarnya, menguasai cara mendalam bahan pelajaran yang akan diajarkannya, serta cara penyampaiannya kepada siswa, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukan.